Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina bi ni'matin wa syukrillahi ta'ala azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu tentang ilmu tajwid. Sebelum kita memperdalam ilmu tajwid, baik dari segi hukum nun sukun dan tanwin, kemudian gunnah, kemudian mim sukun dan lain-lainnya, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu definisi dari ilmu tajwid, kemudian fungsinya dan apa hukumnya di dalam mempelajari ilmu tajwid. Maka segala sesuatu pelajaran apapun itu, terlebih dahulu sebelum kita mendalaminya atau mempelajarinya, harus kita ketahui terlebih dahulu apa itu definisinya. Karena kalau kita tidak tahu definisinya, maka kita akan tidak tahu pembelajaran ke depannya. Karena ibarat kata ketika kita membangun sebuah rumah, maka harus berawal dari pondasinya. Maka dari itu sebelum kita memperdalam ilmu tajwid, maka kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu dari definisi ilmu tajwid. Baik, di depan ini semua sudah saya tuliskan apa itu definisi ilmu tajwid, kemudian fungsi ilmu tajwid atau urgensi manfaat yang kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian hukumnya mempelajari ilmu tajwid. Baik, sekarang kita akan beralih kepada definisi ilmu tajwid. Baik, ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya membunyikan huruf dengan betul, baik huruf yang berdiri sendiri maupun huruf dalam rangkaian. Jadi sampai sini teman-teman semua sudah jelas ya. Ilmu tajwid ini yaitu ilmu yang digunakan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya membunyikan huruf dengan baik dan benar, seperti itu. Jadi sangat penting sekali untuk kita mempelajari ilmu tajwid ini. Kemudian apa sih fungsinya atau urgensi yang kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu tajwid? Baik, di sini ada guna untuk mempelajari ilmu tajwid atau manfaat dari mempelajari ilmu tajwid adalah untuk memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan dari kesalahan membacanya. Ada orang yang membaca Al-Quran, ia lancar membaca Al-Quran namun tanpa ilmu tajwid, maka bacaannya kurang tepat. Tapi dengan ia mempelajari ilmu tajwid, maka ketika kita membaca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran kita akan menjadi sempurna dengan adanya ilmu tajwid. Karena fungsi ilmu tajwid adalah untuk memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan dari kesalahan membacanya. Baik, paham ya definisi ilmu tajwid, kemudian fungsinya. Terakhir kita akan membahas apa sih hukum di dalam mempelajari ilmu tajwid. Baik teman-teman sekalian, harap diperhatikan, ini sangat penting sekali. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah. Membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Baik, sampai di sini. Sekarang apa sih bedanya fardu kifayah dan fardu ain? Kemudian apa definisi dari fardu kifayah dan fardu ain? Baik teman-teman sekalian, fardu kifayah ini merupakan suatu amalan yang wajib bagi umat Islam, namun ia boleh diwakilkan, seperti itu. Contohnya apabila dalam satu kampung tidak ada satupun orang yang bisa ilmu tajwid, namun ada satu orang yang bisa ilmu tajwid, maka hukumnya adalah fardu kifayah, seperti itu. Karena fardu kifayah ini merupakan amalan yang wajib namun dapat diwakilkan oleh seorang, seperti itu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan fardu ain? Sedangkan fardu ain adalah merupakan amalan wajib bagi setiap umat Islam yang harus dikerjakan secara individualisme atau individual, seperti itu, yang dikerjakan secara masing-masing dan tidak dapat diwakilkan. Maka hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, sedangkan
membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid dan hukumnya, maka hukumnya adalah fardu ain. Seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, di sini kita telah mempelajari apa itu dari definisi ilmu tajwid. Kemudian kita telah mempelajari apa fungsi ilmu tajwid. Kemudian kita juga telah mempelajari hukum mempelajari ilmu tajwid. Saya rasa untuk teman-teman semua, mari kita bersama-sama yang belum bisa membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid dengan baik dan benar, teman-teman bisa memperdalamnya. Seperti itu, karena ilmu tajwid ini sangat berguna dan sangat berfungsi sekali ketika kita di dalam membaca Al-Quran. Dan salah satunya dengan ilmu tajwid ini memudahkan diri kita di dalam menghafal Al-Quran. Baik, semoga pada kesempatan ini bermanfaat dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat diamalkan. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan suatu pemahaman yang mudah untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.